कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गए कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Basit, SPD, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal P3K kompetensi moderasi beragama. Dengan soal ada 35 butir soal, 10 butir benar atau salah, dan 25 pilihan ganda. Mari kita mulai. Soal yang pertama, moderasi beragama berarti memaksakan pandangan agama kita kepada orang lain agar tercapai kesatuan pendapat. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Dengan pembahasan kita baca di bawah. Soal nomor 2, salah satu ciri utama moderasi beragama adalah sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Benar atau salah? Ya, jawaban benar dengan penjelasan sebagai berikut. Soal nomor 3, moderasi beragama hanya berlaku untuk hubungan antar agama, bukan untuk hubungan dalam internal agama yang sama. Benar atau salah? Ya, jawaban salah dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 4, radikalisme adalah salah satu contoh sikap yang bertentangan dengan prinsip moderasi beragama. Benar atau salah? Ya, jawaban benar dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 5, moderasi beragama berarti menganggap semua agama sama. Benar atau salah? Ya, jawaban salah dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 6, komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama adalah sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang dianut individu. Pernyataan, komitmen kebangsaan hanya perlu ditunjukkan dalam situasi konflik antar umat beragama. Benar atau salah? Ya, jawaban salah dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 7, moderasi beragama di Indonesia bertujuan untuk memperkuat komitmen kebangsaan dengan cara mencegah ekstremisme dan radikalisme. Pernyataan, penerapan moderasi beragama bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu. Benar atau salah? Ya, jawaban salah dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 8, salah satu bentuk komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama adalah mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Pernyataan, komitmen kebangsaan menuntut penghapusan identitas agama dalam kehidupan bermasyarakat. Benar atau salah? Ya, jawaban salah dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 9, seorang individu yang berpegang pada prinsip moderasi beragama akan menolak semua tradisi lokal yang tidak disebutkan dalam ajaran agama. Benar atau salah? Ya, jawaban salah dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 10, moderasi beragama hanya berlaku bagi masyarakat yang hidup di wilayah multikultural. Benar atau salah? Ya, jawaban salah dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 11, moderasi beragama bertujuan untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman. Salah satu indikator moderasi beragama adalah A, komitmen kebangsaan, B, fanatisme terhadap agama tertentu, C, penolakan terhadap budaya lokal, D, memprioritaskan kepentingan kelompok sendiri. Ya, jawaban benar adalah A dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 12, salah satu praktik moderasi beragama adalah menghindari sikap ekstrim dalam beragama.
Contoh sikap ekstrim yang perlu dihindari adalah A. Menghormati perbedaan pendapat antar umat beragama. B. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan pandangan agama. C. Mengadakan dialog antar umat beragama untuk membangun harmoni. D. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial lintas agama. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 13. Berikut ini adalah prinsip utama dalam moderasi beragama, kecuali A. Toleransi terhadap perbedaan. B. Anti kekerasan. C. Egoisme kelompok. D. Keseimbangan antara keimanan dan kemanusiaan. Dengan jawaban betul adalah C. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 14. Dalam konteks moderasi beragama, sikap yang mencerminkan komitmen kebangsaan adalah A. Mengutamakan kepentingan kelompok agama tertentu di atas kepentingan bangsa. B. Menjunjung tinggi persatuan meskipun terdapat perbedaan keyakinan. C. Mengabaikan nilai-nilai agama demi menjaga keutuhan bangsa. D. Memaksakan nilai-nilai agama mayoritas kepada semua pihak. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 15. Salah satu pilar moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan mencakup A. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan dengan memahami Pancasila dan UUD 1945. B. Mengutamakan agama tertentu sebagai landasan utama bernegara. C. Membatasi kebebasan beragama demi menjaga ketertiban masyarakat. D. Mengesampingkan keragaman budaya demi persatuan bangsa. Jawaban benar adalah A. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 16. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh konkret penerapan komitmen kebangsaan yang sesuai dengan moderasi beragama adalah A. Membantu tetangga tanpa memandang suku, agama, atau ras. B. Membatasi interaksi sosial hanya dengan kelompok seagama. C. Membentuk komunitas yang hanya menerima anggota dari agama tertentu. D. Menolak bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan. Jawaban benar adalah A. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 17. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Sikap berikut yang menunjukkan kurangnya komitmen kebangsaan adalah A. Menjaga persaudaraan antar umat beragama. B. Menolak toleransi terhadap agama lain. C. Menghormati perayaan hari besar agama lain. D. Mendukung dialog antar umat beragama. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 18. ASN Kementerian Agama diwajibkan mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan kerja. Contoh penerapan moderasi beragama adalah A. Menghindari dialog antar agama untuk menghindari konflik. B. Mendukung kegiatan yang mempromosikan toleransi dan dialog antar umat beragama. C. Mempromosikan keunggulan salah satu agama di atas yang lain. D. Menyebarkan ajaran agama tertentu melalui media sosial resmi kantor. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 19. Apa yang menjadi prinsip utama dalam moderasi beragama yang harus dipegang ASN Kementerian Agama? A. Menegakkan supremasi hukum agama tertentu. B. Menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan. C. Mempromosikan eksklusivitas agama tertentu dalam lingkungan kerja. D. Mengutamakan kepentingan golongan mayoritas di atas yang lain. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut.
Soal nomor 20. Bagaimana seharusnya seorang ASN Kemenak menyikapi pelaksanaan tradisi lokal yang bercampur dengan kepercayaan tertentu? A. Mendukung selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan hukum. B. Melarang tradisi tersebut agar lebih murni sesuai ajaran agama. C. Mengkritik pelaksanaan tradisi agar mengubah kebiasaan mereka. D. Membiarkan tanpa peduli karena bukan bagian dari tanggung jawab. Jawaban benar adalah A. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 21. Seorang ASN Kemenak bertugas di daerah dengan tradisi keagamaan yang berbeda dari keyakinannya. Apa yang harus dilakukan? A. Memaksakan keyakinannya pada masyarakat setempat. B. Membina masyarakat agar meninggalkan tradisi tersebut. C. Belajar memahami tradisi tersebut untuk menjalin hubungan baik. D. Menolak untuk bekerja di daerah tersebut. Jawaban benar adalah C. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 22. Dalam sebuah acara adat yang melibatkan ritual tradisional, ASN Kemenak diundang untuk hadir. Apa tindakan yang paling tepat? A. Menolak undangan karena tidak sesuai dengan keyakinannya. B. Menghadiri acara sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. C. Menghadiri acara tetapi memberikan kritik terhadap ritualnya. D. Mengajukan perubahan acara agar lebih sesuai dengan ajaran agama tertentu. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 23. Toleransi terhadap perbedaan budaya dan tradisi keagamaan dapat tercermin dari A. Memaksakan satu tradisi agar diterima semua pihak. B. Menghormati keyakinan dan budaya tanpa menghakimi. C. Mengabaikan perbedaan agar tercipta kesamaan. D. Menolak tradisi yang tidak sesuai dengan norma mayoritas. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 24. Pernyataan berikut yang paling mencerminkan prinsip anti kekerasan dalam kehidupan beragama adalah A. Memaksakan ajaran agama sendiri kepada orang lain agar mereka memahami dengan benar. B. Menghormati perbedaan keyakinan dan menyelesaikan konflik dengan dialog. C. Menghindari dialog antar umat beragama untuk menjaga kemurnian ajaran. D. Melakukan aksi protes keras terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 25. Sikap yang paling sesuai dengan moderasi beragama dan dalam mencegah tindakan kekerasan adalah A. Melakukan kampanye melawan kelompok agama lain yang dianggap tidak sesuai. B. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman. C. Membiarkan tindakan kekerasan atas nama agama karena itu adalah bagian dari keyakinan. D. Menghindari keterlibatan dalam diskusi antar agama untuk mencegah konflik. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 26. Tindakan berikut yang mencerminkan moderasi beragama dalam menolak kekerasan adalah A. Menyebarkan pesan kebencian melalui media sosial untuk melawan kelompok intoleran. B. Mendirikan organisasi yang bertujuan mengkritik tajam praktik ibadah agama lain. C. Mendukung program pemerintah yang mempromosikan kerukunan umat beragama. D. Membuat propaganda agresif untuk membela agama dari ancaman kelompok lain. Jawaban benar adalah C. Dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 27. Apa tujuan utama dari kebijakan moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama? A. Meningkatkan supremasi satu agama tertentu. B. Membentuk ASN yang ekstrim dan tegas dalam keyakinannya. C. Membangun kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan inklusif. D.
mendorong ASN untuk tidak terlibat dalam isu-isu keberagamaan? Jawaban benar adalah C, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 28. Dalam konteks moderasi beragama, sikap ASN Kementerian Agama yang benar terhadap perbedaan keyakinan di lingkungan kerja adalah A. Menghindari interaksi dengan pemeluk agama lain. B. Memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain. C. Menghormati dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang agama. D. Memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Jawaban benar adalah C, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 29. Salah satu ancaman terbesar bagi penerapan moderasi beragama adalah A. Pendidikan yang inklusif. B. Penyebaran ideologi ekstremisme. C. Dialog antar kebebasan berpendapat yang sehat. Jawaban benar adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 30. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama menurut PMA nomor 3 tahun 2024? A. Memperkuat ajaran agama tertentu di atas agama lain. B. Menjaga keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tetap menghormati keberagaman. C. Menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. D. Membatasi praktek keagamaan dalam kehidupan sosial. Jawaban benar adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 31. Salah satu indikator dari moderasi beragama yang ditekankan dalam PMA nomor 3 tahun 2024 adalah A. Fanatisme berlebihan terhadap agama sendiri. B. Toleransi terhadap perbedaan. C. Dominasi terhadap kelompok agama minoritas. D. Penolakan terhadap tradisi lokal. Jawaban benar adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 32. Apa peran utama ASN Kemenak dalam mengimplementasikan moderasi beragama sesuai PMA nomor 3 tahun 2024? A. Membatasi kegiatan keagamaan di masyarakat. B. Mengembangkan pemahaman agama yang inklusif dan toleran. C. Memaksakan nilai-nilai agama kepada masyarakat. D. Meningkatkan sugresi antar kelompok keagamaan. Jawaban benar adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 33. Menurut PMA nomor 3 tahun 2024, yang bukan merupakan prinsip moderasi beragama adalah A. Keadilan. B. Keseimbangan. C. Ekstremisme. D. Toleransi. Jawaban benar adalah C, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 34. Bagaimana penerapan moderasi beragama dapat mendukung tugas dan fungsi ASN Kemenak? A. Dengan membatasi diskusi antar agama. B. Dengan menciptakan hubungan harmonis antar agama dan kebangsaan. C. Dengan memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan sehari-hari. D. Dengan mempromosikan agama tertentu sebagai yang paling benar. Jawaban benar adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Soal nomor 35. Apa yang dimaksud dengan sikap inklusif? A. Menganggap semua agama sama. B. Menerima keberadaan agama lain tanpa merasa terancam. C. Menghindari hubungan dengan orang yang berbeda agama. D. Mempromosikan satu agama sebagai yang paling benar. Jawaban benar adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Berikut adalah bonus tambahan satu soal. Apa yang dimaksud dengan tawazun dalam moderasi beragama? A. Mengedepankan kebebasan mutlak tanpa batasan. B. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. C. Mengutamakan keyakinan pribadi tanpa memperhatikan keberagaman.
D. Menolak keberadaan agama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Jawaban benar adalah B. Dengan pembahasan sebagai berikut. Demikianlah contoh soal ketika K, kompetensi moderasi beragama Kemenak tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.